Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pengajian kita ini, biasa kalau di pondok kami itu sebelum ada pengajian, entah itu tafsir atau kajian Kutubus Sittah atau Riyadhus Shalihin, itu kebiasaan kami dan memang sudah menjadi kebiasaan para alim ulama. Jadi mereka sebelum menyampaikan ilmu tawasul kepada guru-gurunya, sehingga apa, ilmu yang disampaikan ini kalau ada pun yang salah nanti guru-gurunya nanti di akhirat akan bertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya minta hadirin bapak-bapak di sini bersama-sama baginda Rasulullah, kemudian para wali, kemudian orang-orang yang telah mendahului kita, terutama orang-orang yang telah membawa agama di Sulawesi Selatan. Setelah itu apa? Kita kirimkan doa kepada guru-guru kita. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Semua ila jamil anbiya ila mursalin. Biasanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya. Saling bermangkuk. Maila masyahi wa masyahi. Sajana roh rahmat wa masyahi wa jalan tahram Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Alhamdulillah, kita telah kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita. Ini sebelum kita melanjut ke topik pembahasan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya itu Muhammad Syafi'i bin Muhajir Az-Zaman. Saya kelahiran Palu, Pak. Merantau ke Makassar. Merantau ke Makassar bukan urusan dunia, tetapi salah satunya itu misinya melanjutkan perjuangan ulama-ulama terdahulu. Kemudian alhamdulillah kami sempat dianugerahkan untuk belajar ilmu kurang lebih tidak lama di Jawa Timur, di daerah Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Itu kami belajar di sana itu kurang lebih waktu yang singkat, tidak lama, sekitar 11 tahun. 11 tahun, alhamdulillah. 11 tahun itu tidak pernah pulang ke Sulawesi. Tidak pernah, bahkan orang tua ketika meninggal pun saya tidak lihat dikuburkan. Setelah dari sana kami menuntut ilmu, baru kami ditugaskan untuk, karena di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro itu bukan hanya menuntut ilmu saja, tidak hanya diajari urusan masalah ilmu, enggak, tetapi urusan pembersihan hati pun diajar di sana. Sehingga guru-guru kami mengatakan agama ini akan terjaga apabila ada 3 perkara. Apabila 3 perkara ini hidup di masjid-masjidnya orang Islam ini, maka agama ini akan terjaga dan akan tersebar ke seluruh dunia. Sebagaimana Syekh Yusuf
Nanti saya ceritakan sejarah Syekh Yusuf nanti. Apa itu 3 perkara? 3 perkara itu yang pertama namanya Madrasah Tahfizul Quran. Apa fungsinya di masjid kita itu ada Madrasah Tahfizul Quran? Fungsinya untuk menjaga lafaz-lafaz ini ada maktab, orang-orang yang menghafal. Ini salah satu bentuk untuk menjaga lafaz Al-Quran. Berarti kita syukuri. Berarti satu madrasah telah hidup di masjid kita. Yang kedua, usahakan di masjid kita ini hidup madrasah yang kedua. Apa itu? Madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini apa fungsinya? Guru-guru kami katakan madrasah diniyah ini fungsinya untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Mohon maaf ini. Banyak orang yang menafsir Al-Quran dengan semaunya. Nah, ini berbahaya. Maka pentingnya itu ilmu diniyah untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Karena untuk menafsiri ayat Al-Quran itu membutuhkan 15 cabang ilmu tafsir. Berapa? Membutuhkan 15 cabang ilmu tafsir. Lah salah satunya diantaranya itu namanya nahu, sorob, fikih, usul fikih, hadis. Ada namanya ilmu balaghah, mantek, ma'ani, bayani, usulul hadis, mustalah hadis, dan sebagainya. Ilmu tajwid, bahasa Arab, ilmu qiraah. Ini untuk apa? Untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Karena kalau kita mau bahas per lafaz itu Al-Quran, kita bahas masalah tanwin saja dalam Al-Quran itu maknanya tanwin itu banyak. Ada namanya tanwin muqabalah, ada namanya tanwin iwad. Nah, itu kalau orang-orang yang tidak memiliki 15 cabang ilmu tafsir ini, maka nanti ketika menafsiri Al-Quran itu dengan seenaknya sendiri, dengan modal terjemah, akhirnya apa? Berani menafsirkan Al-Quran. Kemudian madrasah yang perlu hidup di masjid kita ini, kata para alim ulama, yaitu madrasah dakwah. Apa fungsinya madrasah dakwah ini? Kita lihat, ketika agama ini tidak didakwakan, maka orang-orang dari non-Islam ini akan dakwah ke orang Islam sendiri. Dan ini terbukti. Terbukti enggak, Pak? Iya, terbukti. Makanya perlu adanya madrasah dakwah. Coba kita lihat Syekh Yusuf menyebarkan agama sampai ke mana? Sri Lanka, South Africa. Kenapa agama sampai ke sana? Karena ada madrasah dakwah. Di masjid kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 3 perkara ini sehingga apa? Masjid kita ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini masih perkenalan, Pak. Panjang. Tidak apa-apa, kan ini baru perkenalan. Mungkin bisa minggu depan kita ini. Kemudian setelah kami menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Fatah Tomboro mulai tahun 2003 kami masuk di sana, kemudian selesai 2014. Karena setelah 2013 selesai, 2014 kami sama guru kami disuruh untuk menemani teman-teman dakwah itu. Teman-teman yang orang panggil jamaah tabligh. Itu yang kami temani supaya apa? Temani mereka untuk muzakarah ilmu. Karena teman-teman dakwah ini kebanyakan mereka orang awam. Kalau mereka tidak ditemani dengan orang-orang alim ulama, tidak ditemani orang alumni-alumni pondok pesantren,
nanti apa yang mereka sampaikan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka selama 1 tahun itu alhamdulillah kami dianugerahkan untuk menemani mereka selama 1 tahun. Setelah itu baru kami dikirim ke Sulawesi Selatan untuk belajar mengamalkan ilmu di sini. Jadi bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya minta maaf karena di sini orang tua semua. Ini ya subhanallah, orang kalau bahasa kanan sudah banyak makan garamnya. Pengalamannya lebih banyak daripada anak muda. Mungkin bapak-bapak ini ada yang sudah 60, ada 50. Saya pribadi baru 35, Pak. Belum tentu nanti itu umur saya yang duluan atau bapak yang duluan, kita tidak tahu. Ya toh? Karena rahasia Allah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita mau bahas yang kulit-kulitnya dulu. Intinya agama ini kulitnya. Kalau kita bisa kupas itu kulit kayak telur, baru kita bisa makan, itu namanya telur. Kalau kita pengen membahas yang terlalu tinggi, tetapi tidak mau yang kulit-kulitnya dulu, langsung dimakan kayak telur. Nah, nanti kalau dia langsung bahas yang kelas tinggi, sedangkan tidak melewati dari kelas-kelas yang kecil, nanti makin tinggi pembahasan, akhirnya bertentangan dengan akalnya. Bertentangan dengan hati, akhirnya tidak mau menerima. Nah, kemarin saya sempat sharing sama Pak Irfan ini. Jadi saya sebenarnya ini senang sama beliau karena sering bertanya. Nah, kami ini alumni pondok pesantren, kalau tidak ditanya pun itu ilmu yang kami pelajari tidak akan keluar. Ya, mungkin sebelum pembahasan yang lebih dalam, kita mungkin bahas masalah sejarah masuknya Islam ke Sulawesi. Supaya kita tahu siapa orang yang pertama membawa Islam ke Sulawesi. Siapa orang yang pertama mengenalkan agama Islam kepada nenek-nenek moyang kita. Hari ini para dai, bahkan para ustadz lupa. Ketika mereka mungkin di mimbar, ketika ceramah, mereka lupa sampaikan sejarah. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu, mereka sudah menikmati ilmu, sudah menikmati Islam, sudah menikmati pergi haji, pergi umroh. Tapi perlu kita ketahui, orang-orang tua terdahulu ini yang mengislamkan siapa? Lah ini yang perlu dibahas supaya kita tahu. Tapi mohon maaf ini Pak, bahkan seumuran kita ini, kita tidak tahu siapa yang pertama mengislamkan orang Sulawesi. Tapi saya mau bertanya Ki, orang pertama mengislamkan orang Sulawesi siapa? Yusuf. Ada beberapa nama itu. Datuk Tiro. Datuk Tiro, Datuk Ribandang. Siapa lagi? Siapa lagi Pak? Jadi sebelum kita membahas tentang masalah tasawuf, ini kita mau bahas dulu orang-orang yang membawa ilmu agama, yang membawa tasawuf, yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan nenek-nenek kita ini kepada Allah. Yang kita mau bahas. Kira-kira siapa Pak? Siapa? Abdul Manan. Sanusi Abdul Manan. Saya Sanusi. Ya. Jadi ada di sini semua pasti berbeda pendapat. Padahal kita ini dalam satu majelis. Padahal boleh dikata orang tua saya di sini ibaratnya hidup sejaman. Tapi kok pemahaman tentang masuknya Islam yang mengislamkan orang Sulawesi itu berbeda-beda. Membuktikan bahwa sejarah kita ini ditutupi.
Tidak ada yang ungkap. Jadi perlu kita mengetahui sebelum kita terlalu dalam pembahasan tentang agama, tentang masalah tasawuf, masalah sufi, dan sebagainya. Ini kita bahas tentang kenapa kita perlu membahas sejarah, supaya kita ini tahu terima kasih dan orang-orang terdahulu. Kita tidak akan bisa sujud di masjid tanpa perjuangan orang-orang terdahulu. Kita tidak akan mengenal namanya tasawuf, melainkan pengorbanan orang-orang terdahulu. Jadi perlu kita ketahui, kalau tadi Haji siapa? Datuk Bandang, Datuk Tiro. Siapa lagi tadi? Syekh Abdul Manan. Pembusuang, Ki Haji Muhammad Tahir. Imam Lapeo. Masya Allah. Jadi tabe Haji. Orang pertama, dan ini tercatat dalam sejarah dan manuskrip, orang pertama yang membawa Islam ke tanah Sulawesi bukanlah mereka Datuk Ribandang, bukanlah mereka Datuk Tiro, bukanlah mereka Datuk Patimang, bukan. Siapa orang pertama membawa Islam ke Sulawesi? Itulah kakek Sunan Ampel. Siapa? Said Jumadil Kubro Al-Husaini Al-Azmat Khan, yang kuburan beliau sekarang itu ada di Sengkang. Inilah orang yang pertama mengislamkan orang-orang Sulawesi Selatan. Baru tahu ya Pak? Ya. Bukti referensi itu nanti kita lihat. Datuk Tiro itu tahun berapa masuk di sini? Ya toh? Kemudian Said Jumadil Kubro itu masuknya ke Sulawesi sekitar tahun berapa Pak? Ada yang tahu? Sudah tidak ada yang tahu. Kenapa generasi orang-orang terdahulu mereka tidak bahas tentang masuknya Islam? Siapa yang bawa, tahun berapa masuk Islam? Yang kita bahas masalah apa? Khilafiyah, terus kadang kita bahas masalah tentang kesabaran terus. Tapi sejarah masuknya Islam ke Sulawesi, enggak. Kira-kira kalau saya tanya sama Haji, Ji, Islam masuk ke tanah Sulawesi tahun berapa? Ada 13, ada abad ke-17. Enggak, ya abad ke-17. Sekarang tahunnya. Masih ada yang tahu? Sekarang kita berbicara, kita tidak bisa bilang menurut ini. Tapi berbicara sejarah ini harus berbicara tentang apa? Ada 4 perkara harus kita ketahui ketika membahas sejarah. Yang pertama, naskah. Kalau kita mau bahas sejarah dengan kila wakola dari mulut ke mulut, belum bisa diterima. Kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan. Ini belum bisa diterima. Maka ketika membahas sejarah itu ada 4 syarat, ada 4 unsur harus betul-betul kita lewati. Nah, salah satunya apa? Naskah. Naskah ini penting. Nah, sekarang ini generasi muda orang Sulawesi Selatan ini, mereka tidak tahu. Bahkan tulisan lontara sendiri mereka sudah tidak tahu. Kenapa? Karena di sekolahan tidak diajarkan lagi tulisan lontara. Tapi kalau daerah Jawa itu masih diajarkan. Makanya kalau kita berbicara urusan sejarah nih Pak, tidak bisa lepas dari naskah. Kalau cuma kata si fulan, maka tidak bisa diterima. Harus fakta pakai naskah. Kita samakan naskah di Sulawesi dengan naskah yang ada di Jawa. Nah, nanti Islam yang kami ketahui masuk di tanah Sulawesi ini sesuai dengan naskah yang ada di Sulawesi dan yang ada di tanah Jawa. Memang ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan Islam masuk ke tanah Sulawesi ini
dibawa oleh Said Jumadil Kubra, kakeknya Sunan Ampel, itu sekitar tahun 1222. Ada yang mengatakan 1223. Ini sesuai sama naskah. Cuma perbedaan pendapat bedanya di 122 atau 123. Di mana naskahnya bisa didapat? Ini kalau di mana naskahnya bisa didapat, nanti kita ngobrol nanti di sini. Tidak bisa di ini. Ya, karena kami punya tim sendiri dan kami sekarang sampai meneliti ke Australia. Dari kami punya tim beberapa orang memang meneliti naskah. Mulai dari tim IT, dari tim sejarah. Dan selama saya di Sulawesi ini, kami sudah kunjungi orang-orang pakar sejarah. Ada beberapa, termasuk di Galesong, datangi ke rumah adat, Balak Lompoa yang ada di Takalar. Ya. Jadi yang kita mau bahas ini maksudnya Islam dulu. Jangan lari kemana-mana pembahasan. Karena yang kita mau bahas ini Islam, bukan masalah kerajaan dulu. Jangan dulu. Yang mau kita bahas ini, kapan Islam masuk ke sini dan siapa yang bawa. Setelah itu, generasi selanjutnya yang menyebarkan Islam ini siapa. Ini yang kita bahas. Nanti kalau sudah kita tahu tahun berapa masuk Islam di Sulawesi, siapa yang bawa, generasi siapa penerusnya, terus sampai ini Islam masuk ke kerajaan tahun berapa, siapa yang bawa, itu nanti berentet-rentet nanti. Sehingga nanti ujung-ujung larinya ke tasawuf. Kalau tiba-tiba kita bahas masalah tasawuf, tidak tahu siapa yang bawa tasawuf pertama di Sulawesi, berarti kita ini namanya kacang lupa kulit. Betul enggak, Pak? Iya. Kita bahas masalah tasawuf, tapi kita tidak tahu siapa yang pertama membawa ilmu tasawuf di Selatan. Makanya kita bahas itu sejarah masuk Islam. Penting ini sejarah, Pak. Supaya kita ini ada rasa syukur. Karena orang-orang terdahulu ini mereka sudah susah payah membawa ini agama dan kita sekarang tinggal menikmati. Mungkin sejarah saya sampaikan ini di antara aji-aji ini ada yang bertentangan. Wah, ini masih muda kok. Memang begitu naskahnya. Nanti tahun berapa itu barulah datang ketika Islam sudah datang ke sini. Dan perlu kita akan ada pembahasan tentang mulai dari mana itu Islam masuk. Apakah dari Lub, apakah dari Sengkang, apakah dari Cikoang, apakah dari Selayar. Itu yang mau dibahas. Jangan juga terlalu tinggi-tinggi, Pak, bahas masalah tasawuf. Kita kembali ke dasar dulu. Kita kembali ke usul, dasar. Supaya kita tahu siapa. Rentetan ilmu yang kita bahas selama ini, larinya ke sanatnya ini, larinya ke siapa? Karena agama itu harus bersanad. Kita bahas, tapi yang kita bahas ini, sanad pun tidak ada. Itulah kenapa butuhnya sanad, supaya nanti di akhirat ilmu yang kita pelajari dari seorang guru ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena apa? Ilmu tersebut bersanad. Salah, Pak, ya. Ini baru segelintir, Pak. Belum kalau nanti bahas tentang dari mana kita dapatkan bacaan Al-Quran, sanadnya lari ke siapa ini orang Sulawesi. Bacaan Al-Qurannya ini sanadnya lari ke siapa. Ilmu fikih yang dipelajari oleh ulama-ulama yang terdahulu ini, sanad keilmuannya ini lari kemana. Jangan terlalu tinggi kita membahas. Karena sanad ini perlu, Pak. Inilah yang mengantarkan kita ini sampai kepada Allah. Mustahil orang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui guru. Betul enggak, Aji? Maka perlunya kita ini mempelajari sejarah, mempelajari sanad-sanad keilmuan guru-guru kita dahulu.
saya tanya. Iya, Ada yang tulis itu mengenai ada yang ada. Iya. sekali. Kami setiap malam, kalau saya pribadi kan tidak setiap malam bergabung dengan apa namanya, dengan rombongan komunitas kami, enggak. Karena saya mengajar di pondok pesantren, paling saya kalau ada waktu saya baru kumpul, kemudian baru kita bahas. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa ini informasi yang terbuka sekali lagi bahwa orang Sunan Ampel yang pertama mengkasuskan Kakek. kakeknya di Sulawesi Selatan. Iya. Di Sengkang. Iya. Pertanyaan saya, Iya. poinnya di mana, titiknya di mana, Nah. dan mungkin informasi yang saya garis bawahi ini, Nah. itu kan sejarah yang bagus. Saya bisa ikut. Iya. Nanti kenapa kami bisa tahu ini? Karena lontara yang ada di mana? Sengkang dicocokkan dengan lontara yang ada di sini. Ya. Bukan baru diteliti. Ya. Kalau ikan kita kalau mau pengen begitu nanti ada forumnya. Ada forumnya tersendiri. Karena memang amanah dari guru kami, jangan terlalu ekspos dulu. Ya, karena kami untuk sekarang ini punya program memang mendatangi tempat-tempat bersejarah. Ya. Mendatangi tempat-tempat bersejarah. Jadi mungkin aji-aji kaget mendengar ini. Loh. Memang pemahaman dulu kita, saya pun pertama sebelum saya mondok, karena saya tinggalnya di Palu, pemahaman saya orang yang pertama membawa Islam di Palu itu sebenarnya di Sulawesi ini ada 4 dai yang diutus dari Samudra Pasai. Jadi ketika Islam sudah berkembang di kerajaan Goa, barulah dari kerajaan Goa ini minta, yaitu seorang dai 4. Yang pertama itu utusan dari Samudra Pasai. Siapa itu? Datuk Tiro, Datuk Ribandang, Datuk Tiro, Datuk Fatiman atau Datuk Sulaiman, kemudian Datuk Karoma. Nah ini generasi mereka ini dan generasi setelah Said Jumadil Kubra Al-Husaini Al-Asmad Khan. Jadi bukan para datuk yang pertama datang ke sini, enggak. Karena kalau kita mendengar beredarnya sejarah ketika Datuk Ribandang ini semua akan ada kaitannya dan dicocokkan dengan manuskrip yang ada di Jawa, yang ada di Sengkang, yang ada di Bone. Itu mau dicocokkan semua yang ada di Lombok. Karena saya Jumadil Kubro ini sebelum datang ke Sulawesi ini, kata guru saya, setelah dari Jawa, beliau memang dakwah dari beberapa tempat. Dan tempat terakhir, itu sejarah yang saya dapatkan baru-baru kemarin dari guru saya yang ada di Jawa. Dan itu sesuai dengan tradisi tutur, kilawakola, menurut ini. Ya, harus mendatangi orang-orang terdahulu, orang-orang yang pegang naskah. Nah, kalau bahasa itu istilah ya tutur. Kalau bahasa apa namanya? Ya, tidak bisa itu kita mendengar sejarah itu Pak, tutur dulu, harus bicara naskah dulu. Sesuai naskah tapi tidak. Kalau sesuai naskah, baru kita teliti ke tutur, kilawakola kalau bahasa Nabi. Setelah itu baru kita lewat namanya arkeolog. Kita samakan bentuk anunya ini. Contoh kuburannya ini, saya cuma di Kubro, bentuknya begini.
kita samakan dengan yang ada di sana. Karena setiap makom itu beda bentuk nisannya. Nah, itu yang perlu kita teliti. Dan itu memang ketika kami berbicara sejarah ini dengan orang-orang Sulawesi Selatan ini, termasuk orang-orang tua lama, kadang mereka langsung kaget loh. Kenapa? Karena mereka dahulu bukan berbicara tentang naskah. Tabe, mohon maaf. Banyak orang mengatakan Syekh Yusuf itu anaknya Nabi Khidir. Pernah dengar bahwa Syekh Yusuf itu anak dari Nabi Khidir? Ada. Ya. Itu mitos itu. Mitos. Kalau menurut Bapak percaya enggak? Enggak. Saya pribadi Pak waktu datang ke Sulawesi Selatan, yang pertama saya cari di Sulawesi Selatan ini siapa? Orang yang pertama mengislamkan orang Sulawesi Selatan. Dari mana saya tahu? Dari guru saya. Karena ada catatan sejarah di sana. Dia bilang orang Sulawesi, khususnya orang Sulawesi Selatan, yang pertama mengislamkan orang Sulawesi Selatan itu, yang paling banyak jasanya itu kakeknya Sunan Ampel. Setelah itu para datuk. Itu guru kami menyampaikan seperti begitu ketika kami ngaji tafsir. Kita sudah mendatangi anunya. Ya, dan saya itu dan teman-teman itu pribadi kami datangi makom-makom yang bersejarah. Tahunnya berapa, datangnya dia ke sini, meninggalnya tahun berapa. Ada bukti foto begitu. Ya, dan kami datangi memang. Ada sponsor ini, tim ini Pak, ada. Kalau sponsor kami tuh pakai biaya pribadi. Enggak pernah cari sponsor, enggak, karena memang kami butuh. Kami butuh. Iya. Karena kenapa kami melihat pemuda-pemuda Sulawesi ini masa bodoh dengan sejarah. Ya, insyaallah deh, karena waktu yang telah membatasi kita ini jadi pertemuan pembahasan. Sebenarnya ini baru perkenalan Pak, bukan pembahasan inti. Ini baru perkenalan supaya kita ini sadar bahwa kita kini kenal Islam ini dengan orang-orang terdahulu yang telah memperjuangkannya dengan mati-matian. Kalau sekarang kita bisa sujud, bisa doa yang enak, ibadah yang tenang ini karena tinggal enaknya. Supaya kita ini ingat-ingat dengan orang-orang terdahulu ini, maka kita perlu kupas sejarah. Mungkin sejarah yang saya ceritakan kepada bapak-bapak sini tidak sesuai dengan pendengaran kita yang dulu. Ya mungkin dulu kita dengar sejarahnya bukan berdasarkan fakta, berdasarkan naskah, berdasarkan kila wakola atau tradisi tutur. Maka agak bertentangan ketika kami sampaikan kisah yang sesuai dengan naskah. Semoga pertemuan kita ini, perkenalan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus berlanjut sampai kapan? Ya, sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai ajal datang. Menuntut ilmu itu tidak memandang umur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biyaril jannah fartau." Kalau kamu melewati taman-taman surga, ambil. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qol majlisul ilmi au majlisul zikr. Taman-taman surga itu kata Rasulullah yaitu majelis ilmu atau majelis zikir. Makanya kita Pak, kalau ada majelis ilmu jangan kita anggap remeh. Karena boleh jadi di situ ada ridhonya Allah yang Allah letakkan. Kadang hari ini kalau kita ada, mohon maaf, ketika ada orang baca taklim, mungkin dia yang baca mantan preman, kita anggap remeh. Wah, kamu orang sadar kau bacakan saya taklim. Enggak. Selagi itu kebenaran maka kita dengar. Itu salah satu bentuk tawaduk kita kepada Allah. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Sehingga apa? Kalau kita ambil yang baik, maka ilmu akan bertambah. Tapi kapan-kapan kita menuntut ilmu, diri kita ini tidak dikosongkan, nanti akan ada timbul rasa ego. Kalau sudah ego timbul, akan timbul rasa sifat sombong. Lah kalau sifat sombong sudah muncul, setengah mati diisi itu ilmu. Karena apa? Dia merasa sudah bisa.
Maka ulama-ulama di Jawa itu mengajari kepada umat, walaupun mereka ini mondok puluhan tahun, guru saya itu ada yang mondok sampai 20 tahun. Tapi kalau ditanya 20 tahun itu sedikit. Guru saya almarhum Romo Kiai Zeron rahimahullah, beliau seorang ahli tafsir, ahli hadis. Tapi ketika beliau mengajarkan kami tafsir Jalalain, beliau mengatakan, Kang, saya ini dulu mondok menyesal kenapa tidak sungguh-sungguh. Loh, beliau ini sudah ahli tafsir, menguasai 15 cabang ilmu tafsir. Tapi beliau mengatakan kepada kami santri-santrinya, saya itu menyesal mondok kurang lama. Padahal mondok beliau itu berapa? Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Enggak. Nah, maka kita ini yang sudah tua-tua ini, tanamkan dalam hati, saya akan menuntut ilmu sampai kapan? Idza lam yugorgir, kata Rasulullah. Sampai nafas sudah tenggorokan. Kalau sudah nafas tenggorokan, sudah selesai menuntut ilmu. Salah Pak ya? Dan tidak akan sia-sia orang yang menuntut ilmu. Mungkin kita tidak menghafal hadis. Mungkin kita bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Tapi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, dalam mafhum hadis katakan orang duduk dalam majelis ilmu, duduk dengan para alim ulama, maka sama seperti duduk dengan saya, kata Rasulullah. Saya lupa hadisnya itu. Dulu kami sebelum wisuda disyaratkan apa? Hafal 2000 hadis. Sekarang itu 2000 hadis itu banyak hilang. Dulu syarat kami di wisuda di pondok harus hafal 2000 hadis. Sekarang itu hadis entah lari kemana. Tidak tahu kemana. Tapi intinya kalau dimutolaah lagi, insya Allah. Bapak-bapak gitu juga. Jangan bosan dengan ilmu. Tanamkan bahwa saya ini butuh dengan ilmu. Supaya apa? Supaya setiap hari kita ini dihitung ibadah. Kalau kita niat menuntut ilmu setiap saat, nanti kehidupan kita dihitung ibadah oleh Allah. Jangan nanti duduk di majelis. Tidak. Niatkan terus sampai saya mati, saya akan tetap menuntut ilmu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin pembahasan kita ini pembahasan perkenalan dulu. Dan insyaallah jika Allah menghendaki ada umur panjang, saya ada umur panjang, bapak-bapak ada umur panjang, maka insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita bahas sejarah dulu. Setelah bahas sejarah baru kita masuk pembahasan yang lain. Insyaallah Pak ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.